Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia menundungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhadap kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Sudah mandi? Sudah.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke adik-adik, selanjutnya apa daerah kita? Restorasi Pondok Daun. Apa itu restorasi Pondok Daun? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian
buat jangan ya, tapi tersenyum karena Tuhan Yesus mengajarkan kita kasihilah sesama manusia. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergerak untuk Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku datang menyembahmu. Haleluya, Yesus. Mari adik-adik
Sini nih. Ya. Ngebol pe. Betul. Aduh, kenapa juga mau pra. Ya pe. Nah, gimana dong? Ya, suwe banget lah. Aduh. Maaf pra, aduh. Ya, Gimana nih? kalah sih. Ya kan kalah pe. Gimana sih? Maaf pra. Kok kamu diem aja, Wak? Iya, ini kan cuma permainan. Ngapain kita sampai keluarin kata-kata kasar? Kan nggak memuliakan Tuhan. Oh iya ya. Mau masa kita gara-gara game pet digila sih? Oh gila sih. Maaf guys. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Dahsyat. Yes. Kembali lagi bersama dengan Kak Novita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai berani bersaksi. Siapa yang di sini sudah mulai berani bersaksi? Boleh angkat tangannya? Oke, luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum Kak Novita muncul, tadi kan adik-adik sudah melihat dan mendengarkan satu cuplikan cerita mengenai 3 orang anak yang sedang bermain game. Nah, coba Kak Novita mau tanya, siapa yang di sini ketika main game lagi seru-seru nih, terus tiba-tiba kalah, lalu mulai deh ngomel-ngomel, bahkan sampai ada yang nangis-nangis, bahkan ada sampai kata-kata kotor, kata-kata kebun binatang keluar. Siapa ayo yang masih seperti itu? Jawab jujur ya di dalam hati adik-adik. Nah, buat adik-adik yang masih seperti itu, ayo sama-sama yuk. Mulai hari ini kita berubah. Katakan, berubah. Sekali lagi apa? Berubah. Oke. Setuju ya, kita harus berubah. Kenapa kita harus berubah? Karena Tuhan Yesus menciptakan mulut kita bukan untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak enak didengar, tetapi Tuhan Yesus menciptakan mulut kita untuk kita gunakan sebagai menjadi saksi Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang kita keluarkan, bahasa yang kita keluarkan, itu boleh menyemangati untuk orang-orang di sekitar kita, memberikan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh dengan lemah lembut gitu. Oke? Jadi mulai sekarang kita harus menggunakan setiap mulut kita untuk kita dapat mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, oke adik-adik, kita juga sebentar lagi kita akan mendengarkan salah satu tokoh Alkitab, yaitu Paulus dan kepala penjara di Filipi yang menjadi saksi Tuhan juga. Jadi ketika dia memberitakan Injil, keluarga dari kepala penjara itu menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Gimana ceritanya? Yuk sama-sama kita saksikan ya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi.
Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Nah, adik-adik di rumah udah lihat kan cerita tentang Paulus dan kepala penjara di Filipi? Nah, adik-adik, siapa yang mau menjadi saksi Tuhan seperti Paulus? Boleh angkat tangannya. Luar biasa banyak ya ternyata adik-adik di rumah yang mau menjadi saksi Tuhan. Yuk adik-adik kita baca Alkitabnya dulu yuk. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk sama-sama buka Alkitabnya. Buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Udah ketemu? Yuk sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sekali lagi ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, gimana kita supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan? Yang pertama, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Gimana caranya kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Sama-sama katakan, apa? Rajin berdoa. Yang kedua, kita harus rajin membaca Alkitab. Yang kedua apa? Membaca Alkitab. Oke, dan yang ketiga, hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya adalah menjaga mulut kita untuk tetap bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Oke, yuk, yang mau menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, boleh sama-sama kita mau berdoa yuk. Tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kalau kami semua boleh diajar untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan pimpin setiap adik-adik yang ada di rumah, Tuhan penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, biarlah hidup mereka sepenuhnya boleh Tuhan pakai secara luar biasa, secara dahsyat Tuhan. Dari mulai masa kecil mereka Tuhan, hidup mereka boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup mereka boleh terus menjadi berkat untuk setiap orang-orang yang mereka jumpai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap adik-adik yang ada di rumah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan kedua orang tua mereka Tuhan, yang urapi Tuhan, yang cukupkan setiap kebutuhan mama papa, setiap kebutuhan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjadi saksi Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang siap menjadi saksi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bapa, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ini Tuhan dari wabah COVID-19. Biarlah berlalu virus ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala kami, Pak Andi Marcos ya Tuhan. Lindungilah Pak Andi beserta keluarganya ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala virus-virus yang ada. Kami berdoa juga ya Tuhan buat gereja Mega Bekasi Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu yang ada di rumah ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Paniko ya Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada Paniko ya Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Kami berdoa juga ya Tuhan buat sekolah-sekolah. Sekarang semua sekolah belajar dengan online ya Tuhan. Berkati anak-anak yang di rumah. Berikan kekuatan kepada mereka untuk belajar dari jauh. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.